على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Sementara orang yang satunya, orang yang lain, dia menyambut perkara-perkara yang disukai tadi dengan apa? Yaitu dengan kesombongan, dengan keangkuhan dan sikap melampaui batas, tidak pandai bersyukur. Baik. Fatan harifu akhlaquh, maka akhlak dia pun menjadi memesong, menjadi apa? Menyeleweng, menyimpang dari jalan yang betul. Baik, seperti apa? Qarun, seperti Fir'aun dan seperti orang-orang yang lain yang lalai akan masalah nikmat. Wa yatalaqaha kama talaqahal bahaim, dan dia menyambut kenikmatan-kenikmatan tadi, perkara yang dia sukai tadi, seperti apa? Sambutan yang dilakukan oleh binatang-binatang ternak. Bijasha'in wahala. Jasya' artinya adalah apa? Rakus. Yaitu apa itu? Tamak yang amat sangat. Wahala yaitu ketakutan yang amat sangat akan hilangnya nikmat tadi. Serba apa? Serba tersiksa sebenarnya dia itu. Rakus, tidak merasa apa? Tidak merasa cukup. Sehingga apa? Dia tersiksa, merasa selalu miskin. Halak, dan dia takut nikmat yang tadi itu akan hilang dari dirinya sehingga tersiksa. Jangan-jangan ada pencuri yang akan mengambil barang ini, jangan-jangan besok hilang, jangan-jangan besoknya lagi habis. Dia akan selalu tersiksa karena apa? Langkahnya keliru. Wa ma'adzalika fa innahu ghairu mustarihil qalb. Sekalipun demikian, walaupun dia telah apa? Menikmati dengan segalanya dan dengan apa? Dengan cara yang melampaui batas tadi, ternyata hatinya itu tidak tentram. Bal musyattituhu min jihatin adidah. Bahkan apa? Kebaikan tadi atau kegembiraan tadi akan mencerai-beraikan dirinya dari arah yang beraneka ragam. Musyattid, mencerai-beraikan. Musyattid min jihati khauf, yaitu apa? Dia akan dicerai-beraikan dari sisi apa? Khaufih, yaitu dia ketakutan. Takut dari apa? Min zawali mahbubatih, akan hilangnya apa yang dia cintai tadi. Wa min kasratil mu'aridatin nasyiati anha ghaliba, dan dia takut dikarenakan apa? Banyaknya penentang-penentang yang dihasilkan dari apa? Dari kenikmatan-kenikmatan yang dia cintai tadi itu. Karena seringkali apa? Memang akan ada gangguan, akan ada ujian, akan ada sekian banyak penentang-penentang di jalan. Wa min jihatin annan nufusa la taqifu inda had, dan dia akan apa? Akan tercerai-berai jiwanya. Kenapa? Karena jiwa-jiwa itu tidak akan berhenti di sebuah batasan. Bal la tazalu mutasyawwiqatan li umurin ukhra. Bahkan yang namanya jiwa, yang namanya hawa nafsu itu akan senantiasa rindu kepada perkara-perkara yang lain. Dia tidak akan pernah merasa puas, tidak akan apa? Pernah merasa tentram dengan apa yang telah dia raih. Wa qad tahsulu wa qad la tahsul. Terkadang perkara yang dia rindukan tadi didapatkan dan terkadang juga tidak didapatkan. Wa in hasalat alal fardhi wat takdir, walaupun misalkan fard, yaitu misalkanlah kita tetapkan, takdir yaitu kita perkirakan akan dia dapatkan, in hasalat kalaupun itu datang, fahuwa aidan qalqun minal jihatil madhkurah, maka apa? Sesungguhnya fahuwa aidan qalaqa minal jihatil madhkurah, dia juga akan mengalami apa? Kegoncangan, mengalami kegelisahan dari arah-arah yang disebutkan tadi. Walaupun dia mendapatkan kenikmatan yang berikutnya, tetap dia akan disiksa dengan apa? Rasa takut akan hilangnya perkara-perkara tadi. Wa yatalaqqal makariha biqalqin wa jaza'. Dia akan menyambut perkara yang tidak dia sukai. Kalau tadi yang disukai saja tidak mendatangkan kebahagiaan, demikian pula kalau yang datang adalah perkara yang tidak disukai, akan dia sambut dengan apa? Kegelisahan, dengan apa? Keluh kesah, wa khauf, ketakutan, wa dhajar, yaitu apa? Bengang. Fala tas'al amma yahtusulah, maka jangan engkau tanyakan apa yang akan terjadi pada dirinya. Min syaqa'il hayah, berupa apa? Kesengsaraan hidup. Wa minal amradil fikriyati wal asabiyah, dan yaitu berupa apa? Penyakit-penyakit pikiran dan penyakit-penyakit kejiwaan. Asabiyah itu syaraf, sakit-sakit syaraf. Tayyib. Minal khaufil ladzi qad yasilu bihi ila aswa'il halat. Dan wa minal, yaitu dan berupa ketakutan yang boleh jadi akan membawa dia kepada keadaan yang paling buruk, mungkin gila dia. Wa afdha'il muz'ijat, dan perkara yang
menggentarkan dan menggoncangkan jiwa, mus'id, yaitu apa? Membuat jiwa tergoncang yang afdha, yang paling mengerikan. Li'annahu la yarju sawaba wala sabara indahu yusallihi wa yuhawwinu alaih. Karena memang dia tidak mengharapkan pahala dan juga dia tidak memiliki kesabaran yang akan apa? Menghibur dirinya dan meringankan untuknya musibah tadi. Wa kullu hadza musyahadun bitajribah, dan ini semua disaksikan dengan pengalaman. Kita biasa menyaksikan itu. Kata beliau, yaitu dalam kehidupan kita, semua orang melihat keadaan-keadaan yang semacam itu dari tetangganya atau dari tokoh masyarakatnya dan seterusnya. Wa masalun wahid min hadan nau'. Satu contoh dari jenis semacam ini, idza tadabbartahu wa nazzaltahu ala ahwalin nas. Kalau suatu jenis dari musibah ini engkau renungkan dan engkau turunkan, engkau letakkan pada keadaan manusia, ra'aital farqal azima bainal mu'minil amil bi muqtada imanih, engkau akan melihat perbezaan yang besar antara seorang mukmin yang mengamalkan tuntutan dari keimanannya tadi wa baina man lam yakun kadzalik, dengan apa? Orang yang tidak seperti itu. Wa huwa annadina yahussu ghayatal has, yaitu apa? Bahwasanya agama ini sangat menggalakkan, sangat mendorong alal qanaati birizqillah. Untuk apa? Untuk merasa puas dengan karunia Allah, dengan pemberian Allah. Razaqah artinya adalah a'ta, yaitu memberi. Rezeki adalah apa? Pemberian. Wa bima atal ibada min fadlihi wa karamihil mutanawwi. Untuk merasa apa? Cukup dan merasa puas dengan apa yang Allah karuniakan kepada para hamba. Berupa apa? Yaitu min fadlih, yaitu karunianya, wa karamihil mutanawwi, dan kedermawanan dia yang beraneka ragam. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang dia itu masuk Islam dan apa itu wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah menjadikan dia apa itu merasa cukup dengan apa? Apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepada dirinya. Demikian pula dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu anh, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Tuba liman hudiya ilal Islam wa kana rizquhu kafafan wa kana aisyatuhu kafafan. Apa itu? Wa kunni. Sungguh tuba, yaitu apa? Sungguh beruntung. Hampir sama dengan tadi qad aflah, yaitu tuba, yaitu apa? Keberuntungan untuk orang yang diberi petunjuk kepada Islam. Wa kana aisyuhu kafafa, dan kehidupan dia adalah cukup, yaitu apa? Penghidupan dia itu cukup. Kemudian apa? Wa kunni, kemudian apa? Dia diberi taufik untuk merasa cukup. Maka dia akan mendapatkan tuba dan mendapatkan falah. Tayyib. Kemudian apa? Fal mu'minu idza betuliya bi maradin aw faqr. Maka seorang mukmin jika dia diuji dengan suatu penyakit atau kemiskinan, au nahwihi minal a'rab allati kullu ahadin urdatun laha, atau perkara-perkara yang semacam itu, minal a'rad, yaitu perkara-perkara yang datang. A'rad jangan diartikan kehormatan, tapi apa? Dari awarid, yaitu perkara-perkara yang akan datang, yang akan dialami di sepanjang hidup. Allati kullu ahadin urdatan laha, yang mana setiap orang pasti akan terancam dengan perkara semacam ini. Fa innahu bi imanihi wa bima indahu minal qanaah, maka sesungguhnya orang ini dengan keimanan dia dan dengan apa? Sikap qanaah, yaitu selalu merasa cukup dengan apa? Rizki yang dia miliki, waridha bima qassamallahu lah, dan merasa ridha dengan apa yang Allah bagikan untuknya, yakunu qariral ain, maka jiwanya itu akan senantiasa tentram. Qariral ain ini sebenarnya artinya adalah apa? Mata yang sejuk, tapi maksud orang Arab adalah apa? Yaitu ketentraman hati. Karena kalau hatinya tentram, maka apa? Matanya sejuk. Tapi kalau hatinya sedih, hatinya sedang gundah gulana, matanya akan panas dan bahkan apa? Menangis itu. La yatatallabu biqalbihi amran la yaqdirulah, la yuqaddarulah. Dia tidak akan mencari-cari dengan hatinya perkara yang tidak ditakdirkan untuk dirinya. Yang duru ila man huwa dunah wala yang duru ila man huwa fauqah. Dia melihat kepada orang yang di bawahnya dan tidak melihat kepada orang yang di atasnya. Apa ini? Isyarat kepada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anh. Dan juga apa? Isyarat kepada hadis apa? Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anh. Wa rubbama zadat bahjatuhu wa sururuhu wa rahatuh. Bahkan
boleh jadi kegembiraan dia akan bertambah, keceriaan dia akan bertambah, ketentraman dia juga akan bertambah. Ala ma huwa mutahassilun ala jami'il matalibi dunyawiyah. Melebihi alaman huwa mutahassil, melebihi orang yang dia itu mendapatkan seluruh tuntutan-tuntutan keduniaan dia, mendapatkan ketinggian ketinggian kekuasaan, banyaknya harta dan seterusnya. Ternyata yang lebih berbahagia adalah seorang mukmin yang dia mendapatkan taufik. Idza lam yu'tal qanaah, kalau orang yang kedua ini tidak diberi sifat qanaah. Kama tajidu hadzal ladzi laisa indahu amalun bi muqtadal iman. Sebagaimana engkau akan mendapatkan ini, yaitu keadaan orang kedua, orang yang tidak memiliki amalan dengan tuntutan iman, yaitu dia tidak mengamalkan tuntutan-tuntutan dari keimanan dia. Kalau mendapatkan nikmat bersyukur, kalau mendapatkan musibah bersabar, itu tuntutan iman, dan ternyata dia tidak menjalankan itu. Idza betuliya bi syai'in minal faqr, orang ini jika dia diuji dengan suatu kemiskinan, au faqdi ba'dil matalibi dunyawiyah, atau kehilangan sebagian tuntutan-tuntutan duniawiyah, tajiduhu fi ghayati ta'asati wasyaqa, engkau akan mendapatkan dia itu di puncak kesengsaraan dan kesialan. Wa masalun akhar, contoh yang lain, idza hadasat asbabul khauf, kalau terjadi sebab-sebab ketakutan, wa alamat bil insanil muz'ijat, dan kalau seseorang itu dikepung dengan perkara-perkara yang menggetarkan jiwa, muz'id yaitu menggoncangkan hati, membuat orang terkejut, tajidu sahihal imani sabital qalb, engkau akan mendapatkan orang yang imannya sehat, yang imannya benar, hatinya itu akan kokoh, mutma'innan nafs, jiwanya itu akan tenang, mutamakkinan min tadbirihi wa tasyirih, dia akan mantap di dalam mentadbir, di dalam mengelola keadaan-keadaan yang ada, wa tasyirih, dan mengendalikan keadaan yang ada. Ketika kapal sedang tergoncang, enggak kemudian dia ikut goncang, tapi dia tenang. Saya tahu bagaimana cara menghadapi ini. Sabar saja, caranya begini. Dia tahu. Tayyib. Lihadal amril ladzi dahamah, yaitu untuk mengendalikan dan mengelola urusan yang sedang menimpa dirinya tadi. Bima fi wus'ih, dengan apa yang memang dia mampu. Wus'ih, min fikrin wa qaulin wa amal, yaitu pemikirannya bagus, dia mantap dan mampu berpikir jernih, dan ucapan dia juga tetap ucapan yang mantap, ucapan orang yang tenang dan sabar. Demikian pula amalannya bukan amalan orang yang sedang goncang, tapi amalan orang yang tenang dan berpengalaman. Qad wattana nafsahu li hadzal muz'ijil mulim, dia telah mengokohkan jiwanya untuk menghadapi perkara yang mengejutkan dan sedang mengepung dirinya ini. Wa hadhihi ahwalun turihul insana wa tusabbitu fuadah, ini adalah keadaan-keadaan yang akan menenteramkan manusia dan akan mengokohkan hati dia. Faktor-faktor yang disebutkan ini tadi. Kama tajidu faqidal iman, sebagaimana sebaliknya, engkau akan mendapatkan orang yang tidak memiliki keimanan, bi aksi hadhil hal, kebalikan dari dia berada dalam kebalikan dari kondisi ini. Idza waqa'atil makhawif in za'aja laha dhamiruh, ketika terjadinya perkara-perkara yang menakutkan tadi, maka hatinya itu akan tergoncang, akan terkejut. Wa tawattarat a'sabuh, kemudian syaraf dia akan mulai bergetar. Boleh jadi tawattarat artinya bergetar, tapi boleh jadi maksudnya adalah melemah. Tawattur artinya adalah adalah keadaan yang memburuk. A'sab yaitu syaraf. Wa tashattatat afkaruh, pikiran dia mulai kacau balau, mulai tercerai-berai. Wa dakhalahul khaufu war-ru'b, akhirnya dia dimasuki oleh rasa takut dan rasa gentar. Wajtama alaihil khauful khariji wal qalqul batini, maka dan terkumpullah pada dirinya rasa takut dari luar dan kegoncangan batin dia. Alladzi la yumkinu ta'biru an kunhi, yang mana tidak mungkin untuk untuk diungkapkan, tidak mungkin dia mampu untuk mengungkapkan hakikat dari kegoncangan jiwa dia tadi. Wa hadan nau'u minan nas illam yahsul lahum ba'dul asbabit tabi'iyah, jenis orang yang semacam ini, yang tidak punya sebab keimanan, kalau mereka tidak memiliki sebagian dari sebab-sebab alami, allati tahtaju ila tamrinin katsir, yang mana
sebab-sebab alami ini memerlukan pelatihan yang banyak. Inharat quwahum, maka kekuatan mereka akan buyar, akan runtuh. Wa tawattarat a'sabuhum, dan syaraf-syaraf mereka akan melemah. Wa dzalika li faqdil imanil ladzi yahmilu 'ala sabr. Yang demikian itu dikarenakan tidak adanya keimanan yang membawa orang ini kepada kesabaran, khususan fil mahalil harijah. Bukan harajah tapi harijah. Terutama di dalam apa? Keadaan-keadaan yang harijah, yang sangat menyusahkan. Wal ahwalil muhzinatil muz'ijah, dan kondisi-kondisi yang mengejutkan, yang menyedihkan dan mengejutkan. Fa innal barra wal fajira wal mu'mina wal kafir, karena orang yang baik dan orang yang jahat, orang mukmin dan orang kafir itu yashtarikani fi jalbi syaja'atil iktisabiyah. Mereka semua bersekutu di dalam apa? Kemampuan untuk mendatangkan keberanian yang iktisabiyah, yang boleh untuk dilatih. Karena apa? Keberanian ini bagian dari akhlak, dan akhlak terbagi dua, ghariziyah dan iktisabiyah. Akhlak yang memang apa? Terbentuk secara alami, memang sejak kecil dia adalah pemberani, sejak kecil dia itu dermawan, atau sejak kecil dia itu adalah penakut, atau sejak kecil dia itu adalah kedekut, dan seterusnya. Itu namanya apa? Ghariziyah. Ada yang kedua, akhlak iktisabiyah, ini yang diinginkan, yaitu apa? Yang mungkin untuk dilatih. Keberanian boleh dilatih. Wa fil gharizah allati tulatiful makhawif wa tuhawwinuha. Gharizah yaitu apa? Sesuatu yang alami, keberanian alami yang akan apa? Melunakkan perkara-perkara yang menakutkan tadi dan akan meringankannya. Taib, semuanya mengalami ini, mukmin dan kafir mengalami dan memiliki ini. Apa bisanya berarti? Walakin yatamayyazul mu'minu biquwwati imanihi wa sabrih. Akan tetapi orang mukmin memiliki keistimewaan dengan apa? Kekuatan iman dia, kesabaran dia, wa tawakkulihi 'ala Allah, dan yaitu tawakal dia, ketergantungan dia kepada Allah, wa timadihi 'alaih, dan penyandaran dia kepada Allah, kepada zat yang maha kuat dan yang mengendalikan segalanya, wa ihtisabihi li sawabih, dan apa itu? Harapan dia kepada pahala Allah. Umuran tazdadu biha syaja'atah. Perkara-perkara yang dengan itu apa? Tazdadu biha syaja'atuh. Yang dengan itu keberanian dia akan bertambah. Keberanian orang mukmin tidak sama dengan apa? Keberanian orang kafir. Orang kafir keberaniannya hanya apa? Latihan-latihan dan mencari dunia. Kalau mukmin betul-betul apa? Mencari akhirat. Maka dia tidak takut mati. Kalau orang tidak takut mati, keberaniannya akan berlipat-lipat. Wa tukhaffifu anhu wa ta'atal khauf, dan akan meringankan darinya tekanan rasa takut. Wa tuhawwinu alaihil masa'ib, dan akan meringankan bagi dia kesulitan-kesulitan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Apabila kalian itu, wahai orang-orang yang beriman, tertimpa luka-luka, sesungguhnya orang kafir itu juga tertimpa luka-luka sebagaimana kalian terluka. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, tetapi kalian mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan, yaitu apa? Pahala, pertolongan, kemenangan, derajat yang tinggi dan seterusnya. Wa yahsulu lahum min ma'unatillahi wa mu'inihil khas, dan akan mereka dapatkan pertolongan dari Allah dan juga apa? Penolong yang khusus untuk dirinya. Wa madadihi ma yubasirul makhawif. Madad yaitu apa? Bantuan, dukungan dari Allah. Boleh jadi berupa para malaikat, boleh jadi berupa angin, boleh jadi tentara-tentara yang lain yang Allah Ta'ala kehendaki. Ma yubasirul makhawif, yang akan membuyarkan rasa takut. Yang tersisa adalah apa? Keberanian dan tekad yang kuat. Wa qala ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala berfirman, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dengan apa? Pertolongan, kemenangan, dukungan, juga apa? Hidayah dan seterusnya. Tayyib. Yang kedua, wa minal asbabil lati tuzilul hamma wal ghamma wal qalaq. Sebab yang akan menghilangkan kegundahan, juga kesedihan, dan sekaligus apa? Kegoncangan. Apa itu? Al-ihsanu ilal khalqi bil qawli wal fi'il. Berbuat baik kepada para makhluk Allah. Khalaq ini masdar. Apa itu? Yuradu bihi apa? Isim maf'ul. Khalaq bermakna makhluk. Seperti apa? Radun bermakna mardud. Harsun bermakna mahrus. Dan seterusnya. Khalaq bukan ciptaan. Tapi apa? Makhluk-makhluknya. Walaupun terkadang ciptaan maksudnya adalah makhluk ciptaan. Tayyib. Dengan apa? Ucapan dan dengan perbuatan.
hiburan-hiburan yang baik, nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, demikian pula bimbingan-bimbingan atau perbuatan baik dengan apa? Yaitu dengan perbuatan berupa apa? Yaitu membantu orang yang memang perlu dibantu ini, membersihkan apa yang boleh dibersihkan, menyelamatkan orang yang perlu diselamatkan dan seterusnya. Wa anwa'il ma'ruf, berbagai jenis kebaikan. Taib. Wa kulluha khairun wa ihsan, semuanya adalah kebaikan dan kebajikan. Wa biha yadfa'ullahu 'anil barri wal fajiril humuma wal humuma bihasabiha. Dengan kebajikan inilah Allah taala menyelamatkan orang yang baik, demikian pula orang yang jahat, apa itu? Dari berbagai macam kesedihan, kegundahan sesuai dengan kadarnya. Orang yang jahat, walaupun dia jahat, kalau dia rajin beramal soleh, dalam artian rajin menolong orang lain, Allah nggak akan menyanyiakan. Allah akan menolong dia di dunia. Allah nggak akan menyanyiakan kebaikan orang yang berbuat baik, walaupun dia adalah orang jahat. Tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Tapi di akhirat nggak dapat pahala kalau dia bukan mukmin. Walakin lil mu'mini minha akmalul hadzi wan nasib. Walaupun orang jahat juga mendapatkan pertolongan kalau dia berbuat baik, tetapi apa? Orang mukmin dari amal-amal kebaikannya tadi itu, dia mendapatkan apa itu? Bagian karunia yang lebih sempurna, bagian pahala yang lebih lengkap. Yatamayyazu bi anna ihsanahu shadirun an ikhlas. Dia teristimewakan dari orang yang jahat apa? Bahwasanya kebajikan yang dia lakukan itu puncanya adalah dari keikhlasan. Sumbernya adalah dari keikhlasan, bukan karena mencari ridho makhluk, bukan karena mencari dunia, bukan pula agar apa? Dipilih jadi apa? Tergantung dalam pemilihan raya. Tapi apa? Betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Taib. Wahtisabin lisawabih. Dia beramal soleh karena apa? Dia mencari pahala Allah, bukan karena mencari ganjaran dari makhluk. Fayuhawwinullahu alaihi badlal ma'ruf. Maka dengan niat yang soleh tadi, dengan niat yang mulia tadi, Allah akan meringankan bagi dia apa itu? Pemberian kebaikan. Kadang ada orang yang ingin berbuat baik tapi dia merasa berat karena apa? Waduh, ini duit susah mencari. Bagaimana saya akan memberikan pada orang lain? Tapi Allah akan meringankan bagi orang mukmin apa? Kalau dia itu apa? Mencari pahala di sisi Allah. Tayyib. Lima yarjuhu minal khair, karena apa? Dia mengharapkan kepada Allah apa? Kebaikan di balik itu. Demikian pula apa? Terkadang orang merasa sulit untuk membantu orang lain. Kenapa? Waktu saya sempit. Sekarang ada orang minta untuk dibantu membangun rumah atau dibantu untuk apa? Menggali sumur. Tapi waktu saya sempit, gimana ini? Tapi kalau dia tahu pahala yang besar di balik itu semua, bahwasanya kalau ada saudara memerlukan, maka pahala lebih besar ketika membantu dia daripada kita sholat untuk keperluan sendiri. Maka kalau dia tahu itu, maka akan ringan bagi dia untuk apa? Menggunakan sebagian waktunya untuk menolong hambanya. Wa yadfa'u anhul makarih. Dan dia tahu bahwasanya hasil dari kebaikan pada orang lain itu dengan itu Allah akan menolak dari dirinya apa? Kejelekan-kejelekan, menyelamatkan dia dari perkara yang tidak dia sukai. Dengan apa? Bi ikhlasihi wahtisabih, dengan keikhlasan dia dan niat dia untuk mencari pahala. Qala ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Allah berfirman, tidak ada kebaikan di dalam yaitu banyaknya bisikan-bisikan mereka, kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan ini lebih umum, au islahim bainan nas, atau memerintahkan untuk apa? Untuk mendamaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika bitigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa mengerjakan itu karena mencari ridha Allah, maka pasti kami akan memberikan kepadanya pahala yang agung. Ini terjadi iltifat wa talwin. Semula apa? Semula polanya ghaib, mardatillah. Kemudian apa? Berubah menjadi apa? Mutakalim, nu'ti, kami. Jadi nahnu. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan fa akhbara ta'ala anna hadhil umura kullaha khair. Maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya urusan ini semua adalah baik. Baik, tapi untuk apa? Untuk siapa? Mimman sodarat minhu. Dari orang yang apa itu? Amalan tadi muncul darinya. Asalkan apa? Diniatkan mencari ridha Allah. Wal khair yajlibul khair. Dan kebaikan itu akan apa? Mendatangkan kebaikan. Wa yadfa'u syarr, dan akan menolak kejelekan. Sebagaimana disebutkan oleh ulama salaf, dinukilkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Apa itu? Min jazail hasanat al-hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang setelahnya. Kita lanjutkan, wa annal mu'minal muhtasiba yu'tihillahu ajran 'azima.
dan bahwasanya orang yang mukmin yang mengharapkan pahala, Allah akan memberikan kepadanya pahala yang agung. Tayyib, wa min jumlatil ajril azim zawalul hammi wal gham. Dan termasuk dari sejumlah pahala yang besar adalah apa di dunia ini? Yaitu hilangnya kegundahan dan kesedihan, wal akdar dan kekeruhan jiwa, wa nahwuha dan yang semacam itu. Demikian pula di akhirat, ketika apa orang mengalami kesedihan, dia mendapatkan apa ketentraman. Baik, kemudian apa sebab yang ketiga untuk meraih kebahagiaan? Wa min asbabi daf'il qalqi an-nasyi'an tawatturil a'sab. Nah, sekarang yaitu termasuk sebab untuk menolak kegoncangan yang dihasilkan dari lemahnya syaraf-syaraf. Apa itu? Wastighalil qalbi bi ba'dil mukaddirat, dan sibuknya hati dengan sebagian perkara yang mengeruhkan jiwa. Bagaimana untuk menolak ini? Al-istighalu bi amalin minal a'mal, yaitu hendaknya kita menyibukkan diri dengan suatu amalan. Au ilmin minal ulumin nafi'ah, atau menyibukkan diri dengan salah satu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, menyibukkan jiwa dengan yang perkara-perkara yang baik. Fa innaha tulhil qalba an istighalihi bidzalikal amr. Karena amalan-amalan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi akan menyibukkan hati kita dari tersibukkannya hati kita dengan perkara-perkara tadi. Alladzi aqlaqahu, yang menggoncangkan dirinya. Wa rubbama nasiya bisababi dzalikal asbabil lati aujabat lahul hamma wal gham. Dan bahkan apa? Boleh jadi dia akan lupa dengan sebab amalan tadi. Apa itu? Lupa kepada sebab-sebab yang mengharuskan datangnya kegundahan dan keresahan pada dirinya tadi itu. Tayyib. Orang yang mukmin dia akan apa? Melupakan kesedihan dengan apa? Dengan cara-cara yang benar dan mendatangkan pahala. Kalau orang kafir, dia melupakan kesedihan dengan apa? Minum khamr, dengan disko-disko, perkara-perkara yang justru merugikan dirinya. Intinya adalah apa? Orang akan berusaha melupakan kesedihan-kesedihan tadi. Ada yang caranya betul, ada yang caranya justru semakin mencelakakan dirinya. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, tayyib, fa farihat nafsuh, maka orang yang sudah lupa pada kesedihan karena sibuk dengan ilmu dan amal, jiwanya akan gembira. Wazdada nasyatuh, dan semangat dia akan bertambah. Wa hadza sababu aidan mushtarakun bainal mu'min wa ghairihi. Sebab ini dipersekutui di antara apa orang mukmin dan orang yang bukan mukmin. Sama-sama apa? Banyak yang menempuh langkah ini, yaitu apa? Upaya untuk melupakan kesedihan dengan kesibukan yang lain. Walakinnal mu'mina yamtazu bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtisabih. Akan tetapi orang mukmin dia memiliki keistimewaan dan kelebihan dengan apa? Sebab keimanan dia, keikhlasan dia, dan upaya dan niat mencari pahala. Fistighalihi bidzalikal ilm, ketika dia sibuk dengan ilmu tadi, alladzi yata'allamuhu aw yu'allimuh, ilmu yang sedang dia pelajari atau dia ajarkan. Wa bi amalil khairil ladzi ya'maluh, dengan apa? Amal kebaikan yang sedang dia kerjakan. In kana ibadatan fahuwa ibadah wa in kana syughlan dunyawiyan aw adah. Kalau kesibukan yang sedang dia kerjakan itu berupa ibadah, maka dia adalah ibadah dan ini adalah kebaikan. Kalau kesibukannya itu adalah berupa kesibukan yang bersifat keduniaan, tapi apa? Ini perkara baik. Apa itu? Membangun rumah atau memperbaiki rumah atau menyelesaikan perkara-perkara yang memang apa? Bermanfaat untuk urusan dunia dia. Memperbaiki kereta, memperbaiki tayar yang pancet atau perkara-perkara yang lain. Au ada, atau perkara-perkara yang bersifat adat istiadat atau bersifat tradisi, yang mana itu adalah baik, tapi apa? Ashabahan niyatus sholihah, disertai dengan niat yang baik. Wa qasadal isti'anata bidzalika ala taatillah, dan dia meniatkan dengan apa? Amalan duniawi tadi apa? Untuk isti'anah, menjadikan itu sebagai apa? Sebagai pertolongan sebagai penolong untuk taat kepada Allah. Dia sibuk untuk membuat kue, bukan karena semata-mata dunia, tapi apa? Untuk menolong dirinya untuk beribadah. Niatnya adalah mengumpulkan duit agar mampu haji atau mampu umrah atau mampu untuk apa? Mencari pahala yang tinggi dengan menolong janda-janda atau menolong anak yatim atau menolong fakir miskin. Intinya adalah apa? Dia mengumpulkan harta karena untuk menolong ketaatan kepada Allah Ta'ala, bukan semata-mata karena dunia tadi. Walidzalika asarahul fi'alu fi daf'i nggak tahu ini. Dohirnya adalah asarahul fi'al, dan boleh jadi apa? Walidzalika asaruhu al-fa'al, dan dua-duanya mungkin. Yaitu apa? Ada pengaruh yang sangat aktif fi daf'il hammi wal ghumum,
Untuk apa? Menolak kegundahan dan keresahan tadi. Wal ahzan dan kesedihan-kesedihan. Intinya adalah itu tadi bermanfaat. Fakam min insanin ubtuliya bil qalq. Maka alangkah banyaknya. Kam ini adalah apa? Soalun li ikhbari taksir. Yaitu apa? Dia pertanyaan tapi tujuannya mengabarkan akan banyaknya perkara. Maka alangkah banyaknya orang yang dia diuji dengan kegundahan, kegoncangan, wa mulazamatil akdar, dan senantiasa dia itu mengalami kekeruhan. Fahalat bihil amradul mutanawwi'ah, dia mengalami apa? Penyakit yang beraneka ragam. Fasara dawa'uhun naji'u, dan ternyata jadilah obat yang mujarab untuk dirinya, obat yang kalau dalam bahasa Indonesia manjur, obat ya resepi yang bagus untuk dia apa itu? Nisyanahu as-sababalladzi qaddarah, yaitu apa? Dengan cara dia lupa kepada sebab-sebab yang membuat hatinya itu keruh. Wa aqlaqah, dan menggoncangkan dirinya. Apa tadi? Najik. Istilah di sini apa? Obat yang manjur, obat yang mujarab. Baik, najik. Baik. Wastighalahu bi amalin min muhimmatih, yaitu apa? Dia menyibukkan diri dengan mengerjakan perkara-perkara yang penting untuk dirinya, muhimmat, tugas-tugas. Wa yanbaghi ayyakuna syughlu alladhi yashtaghilu fih, dan seharusnya kesibukan yang dengan itu dia menyibukkan diri apa? Mimma ta'nasu bihin nafs wa tashtaquh, dari jenis apa? Perkara yang diakrabi oleh jiwa dirinya dan dirindui oleh dirinya, agar apa? Dia gembira dan bersemangat mengerjakan kesibukan-kesibukan tadi. Adapun kalau dia terbiasa untuk apa? Terbiasa untuk menjahit, ketika dia sedih dia bukan menjahit tapi justru apa? Mendaki gunung. Ini bukan bidang dia. Mungkin apa? Dia nggak akan gembira itu. Karena apa? Bukan kebiasaan dia, nanti kakinya terkilir. Atau apa? Dia sudah biasa untuk apa? Untuk menjadi apa istilahnya ya? Orang yang membaiki kereta. Tapi ketika dia mengalami ujian-ujian ternyata apa? Dia sibuk untuk diving. Nah, kalau dia nggak pandai itu malah tenggelam. Jadi apa? Perkara-perkara yang jiwanya sudah terbiasa dan gembira dengan itu, maka sibukkan dengan itu. Karena intinya adalah apa? Jangan sampai jiwa kita itu sibuk dengan kesedihan. Sibukkan dengan perkara yang dia sukai, yang baik-baik. Fa inna hada ad'a li husuli hadzal maqsudin nafi' wallahu a'lam. Karena sesungguhnya sebab dan kesibukan yang semacam ini tadi akan lebih mendatangkan ad'a, lebih mendatangkan atau lebih memanggil kepada apa? Dihasilkannya tujuan yang bermanfaat tadi. Lebih mendatangkan hasil yang diinginkan yang bermanfaat tadi itu. Wallahu a'lam. Sebab yang keempat, wa mimma yadfa'u bihil hamma wal qalq, termasuk metode untuk menolak kesedihan dan kegundahan dan kegoncangan tadi apa? Ijtima'ul fikri kullihi 'alal ihtimami bi amalil yaumil hadir, yaitu terpusatnya pikiran, terfokusnya pikiran semuanya untuk apa? Untuk mementingkan amalan di hari yang hadir sekarang ini. Yaitu apa? Sekarang sedang ada tugas apa? Maka kerjakan itu. Jangan kerjakan yang lain-lain yang belum diperlukan. Wa qata'uhu anil ihtimami fil waqtil mustaqbal, dan dia itu menghentikan untuk apa? Menghentikan perhatian dia kepada amalan di waktu yang akan datang. Sekarang sedang ada tugas, kerjakan yang ini. Jangan kerja tugas-tugas yang boleh dikerjakan di masa yang akan datang. Kerjakan yang ada sekarang. Wa anil hazn anil waqtil madi, dan jangan apa itu, dan akan yang akan menghentikan dia dari kesedihan dari apa yang telah berlalu. Yang berlalu telah berlalu, sudah. Hendaknya apa? Kita mengerjakan apa yang sekarang ada. Kesalahan yang ada di masa lalu bukan untuk selalu disesali, tapi apa? Jadikan sebagai pelajaran. Walihada ista'adzan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal hammi wal hazn. Oleh karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari kegundahan dan kesedihan, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari itu. Tayyib. Ini catatan kaki ini ana tambahkan biar tahu apa yang diinginkan oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan fala yanfa'ul haznu alal umuril madiyah, maka tidaklah bermanfaat kesedihan terhadap perkara-perkara yang telah berlalu, allati la yumkinu radduha, yang tidak mungkin untuk kita tolak. Sudah berlalu, mau apa untuk disedihkan lagi? Masalah apa? Hilangnya sebagian orang yang kita cintai, atau harta yang telah apa? Dicuri orang dan tidak mungkin untuk dikembalikan misalkan. Maka untuk apa kita terlalu lama-lama bersedih? Kerjakan apa yang sekarang ada.
walastidrakuha, dan tidak mungkin untuk kemudian apa? Disusul kembali. Ternyata ada orang yang dia mengalami banjir bah, kemudian hartanya dibawa pergi, ya sudah, nggak usah kemudian disesali kapan banjirnya balik lagi membawa harta itu. Nggak mungkin itu terjadi. Sudah, yang penting sekarang apa? Oh, rumah ada kerusakan, perbaiki itu daripada menghayalkan yang telah pergi tadi. Baik. Waqad yadurrul hammu alladhi yahdusu bisababil khauf. Dan terkadang kegundahan itu akan membahayakan. Kegundahan yang apa itu? Yahdus, yang terjadi bisa babil khaufi minal mustaqbal, dikarenakan dia merasa takut terhadap masa yang akan datang. Nggak tahu ini untuk 3 hari lagi kita makan apa, kita nggak tahu. Nggak usah pening itu. Selama kita masih hidup berarti apa? Rezeki itu masih ada. Yang penting kerjakan sekarang. Sekarang ini ada tugas apa, kerjakan. Nggak usah terlalu pening dengan 3 hari lagi bagaimana. Karena apa? Kalau terlalu kita takut dan pesimis, akhirnya malah lemah amalan untuk di hari ini. Harusnya hari ini, oh ini banyak tempahan, kita kerjakan. Tapi malah sibuk, oh 3 hari lagi apa ya, nggak ada tempahan 3 hari lagi. Itu pikir nanti, nggak usah pening, kerjakan sekarang. Kalau sekarang nggak dikerjakan, akhirnya apa? Customer lari justru. Tayyib fa'alal abdi ayyakuna bena yaumih. Maka wajib seorang hamba itu menjadi anak di hari ini. Dia belum jadi anak di hari masa yang akan datang. Udah kerjakan yang sekarang ini. Tayyib yajma'u jiddahu wajtihadahu fi islahi yaumih. Hendaknya dia mengumpulkan kesungguhan dia dan kerja keras dia untuk memperbaiki hari dia yang sekarang ini. Wa waqtihil hadir, memperbaiki waktu dia yang sekarang ada ini. Fa'inna jam'al qalbi ala dzalik. Betul. Fa'inna jam'al qalbi ala dzalik, karena menyatukan hati untuk mengerjakan itu, tugas yang memang ada di hari ini, yujibu takmilal a'mal. Itu akan mengharuskan apa? Disempurnakannya amalan, akan menyebabkan amalan kita jadi sempurna. Betul-betul pikiran kita sibuk untuk masa sekarang, bukan kesedihan yang lalu atau ketakutan masa yang akan datang. Wa yatasalla bihil abdu anil hammi wal hazn. Dan akan dengan itu sang hamba akan mendapatkan hiburan, tasalla, mendapatkan hiburan dari apa? Kegundahan dan kesedihan. Kegundahan untuk masa yang akan datang, kesedihan dari masa yang telah berlalu. Tayyib. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza da'a bi du'a, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdoa dengan suatu doa, au arsyada ummatahu ila doa, atau beliau membimbing umat beliau untuk mengerjakan suatu doa, fa innama yahusum alisti'anati billah. Sesungguhnya beliau itu mendorong kita untuk doa disertai dengan apa? Mohon pertolongan kepada Allah, wa tam'i fi fadlih, dan apa itu? Sangat berharap akan datangnya karunia Allah, alal jiddi wal ijtihad. Di atas apa? Kesungguhan dan kerja keras. Bukan hanya doa tapi malas-malasan. Tapi apa? Memang dia usaha, kerja keras. Fit tahaqquqi, yaitu di dalam melakukan realisasi. Bukan hanya berdoa dan diam. Tapi apa? Dia juga bekerja. Berusaha mencari sesuap nasi atau mungkin sepotong roti. Tergantung dia makan apa. Nggak tahu. Makan roti jala atau makan nasi lemak. Nah, itu yang dicari. Maka cari betul-betul. Jangan hanya doa. Tayyib. Karena jarang kita akan dapatkan hujan nasi lemak, jarang. Harus dicari memang. Gimana hujan nasi lemak? Tayyib. Kemudian apa? Beliau mengatakan ma yad'u bihusulih. Lihusuli ma yad'u bihusulih, untuk menghasilkan apa yang memang dia doakan untuk apa? Dihasilkannya itu. Dia doa dan dia berupaya. Nanti Allah akan memudahkan. Tayyib. Wa takhalli amma kana yad'u lidaf'ih, dan mengosongkan diri dari perkara yang dia berdoa untuk hal itu ditolak. Kalau memang dia mohon kepada Allah keselamatan, maka hendaknya dia berusaha untuk apa? Menempuh jalan keselamatan. Jangan mohon keselamatan tapi dia sendiri apa? Sengaja masuk ke api atau sengaja menceburkan diri ke dalam bahaya-bahaya. Itu namanya doa tapi apa? Tidak berusaha. Li'anna du'a muqarinun lil amal. Karena doa itu adalah apa? Pengiring amalan. Bukan hanya mengambil satu menghilangkan yang lain. Fal abdu yajtahidu fima yanfa'uhu fid dini wad dunya. Maka hendaknya hamba itu bersungguh-sungguh meraih apa yang bermanfaat bagi dia di dunia, di dalam agama ini dan di dunia. Semuanya dikerjakan. Wa yas'alu rabbahu najaha maqsadih. Dan dia mohon kepada Rabbnya kesuksesan dari, kejayaan dari apa yang dia inginkan. Kejayaan untuk mendapatkan matlamat dia. Wa yasta'inuhu ala dzalik. Dan dia mohon kepada Allah pertolongan untuk meraih itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah untuk apa? Meraih apa yang bermanfaat bagimu
dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Fa idza asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Dan apabila engkau tertimpa sesuatu, jangan engkau mengatakan, oh seandainya saya tadinya mengerjakan demikian, saya yang terjadi demikian. Menyesali apa yang telah lewat. Yang tidak mungkin untuk apa diperbaiki. Walakin qul, tapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Katakan ini memang telah Allah Ta'ala takdirkan, dan apa yang dia inginkan pasti Allah Ta'ala kerjakan. Maka apa? Kerjakan apa yang sekarang ada yang masih mungkin untuk diperbaiki. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Karena ucapan andai kata ini akan membuka amalan setan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Fajama'a sallallahu alaihi wasallam bainal amri bil hirsi alal umurin nafi'ati fi kulli hal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara apa? Perintah untuk bersemangat kepada perkara-perkara yang bermanfaat di dalam segala keadaan. Harusnya ini koma ya. Tapi asalnya titik, tapi yang bagus ya koma dia ya. Dengan apa? Walisti'anati billah. Dengan apa? Yaitu memohon pertolongan kepada Allah wa adamil inqiyadi lil ajz, dan tidak taat kepada kelemahan. Merasa dirinya lemah, sudah saya lemah aja, enggak. Sungguh-sungguh melatih diri. Orang yang cacat aja dia boleh melatih diri untuk apa? Jadi kuat, melatih diri untuk jadi apa? Untuk ikut sukan dan seterusnya. Orang ekoyu boleh untuk dia meraih prestasi-prestasi. Jangan dia apa? Putus asa dan menyerah dengan keadaan. Selama masih ada manfaat, kejar itu demi kebaikan. Alladhi huwal kasalud dharr, yang mana yang namanya ajz adalah apa? Kemalasan yang membahayakan. Wa bainal istislami lil umuril madiyatin nafidah. Dan apa itu? Yaitu termasuk menggabungkan perkara yang baik. Apa itu? Yaitu pasrah kepada urusan-urusan yang memang telah berlalu dan telah terjadi. Tidak perlu kita sesali lagi, sudah kita pasrah, tawakal pada Allah, inilah takdir. Wa musyahadati qada'illahi wa qadarih, dan kita menyaksikan adanya apa? Yaitu berlangsungnya ketetapan dan ketentuan dari Allah. Nah, kalau mampu menggabungkan ini semua, inilah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, wa ja'alal umura qismain. Dan Rasulullah SAW menjadikan perkara-perkara ini terbagi menjadi dua macam. Qisman yumkinul abda as-sa'yu fi tahsilih. Perkara yang memungkinkan bagi seorang hamba untuk apa? Berusaha mendapatkannya. Au tahsili ma yumkinu minhu. Atau menghasilkan apa yang memang mungkin dari sebagian perkara tadi. Mungkin berjaya menghasilkan semua atau sebagiannya. Au daf'ih, atau perkara yang mungkin untuk apa? Untuk ditolak. Tahsili ani daf'ih, yaitu apa? Mampu untuk menolak perkara atau apa? Sebagian perkara. Au takhfifih, meringankannya. Fahadha yubdi fihil abdu majhudah. Maka ini semua sang hamba hendaknya yubdi, yaitu menampilkan majhudah, kesungguhan dia. Wa yasta'inu bima'budih, dan mohon pertolongan kepada zat yang dia sembah. Ini jenis yang pertama yang masih mungkin untuk dikejar dan diraih dan diupayakan. Yang kedua, wa qisman la yumkinu fihi dzalik, yaitu perkara yang tidak mungkin untuk dikerjakan. Apa itu? Perkara yang telah berlalu, tidak mungkin untuk apa? Dikejar kembali. Tapi dengan cara apa? Dengan cara yaitu sabar, tawakal, dan iman pada takdir. Fahada yatma'innu lahul abdu. Fahada yatma'innu lahul abdu wa yarda wa yusallim. Maka untuk perkara yang kedua ini hendaknya hamba merasa tentram dengan takdir dan pilihan Allah Ta'ala tadi. Wa yarda, dan dia ridha dengan apa yang Allah Ta'ala pilihkan, yaitu apa? Dipilihkan untuk sakit barangkali, atau dipilihkan untuk kali ini belum berjaya, maka hendaknya dia ridha dengan pilihan Allah. Wa yusallim, dan dia pasrah kepada pilihan Allah Ta'ala tadi. Wala raiba anna mura'ata hadzal asl, dan tiada keraguan bahwasanya mengurusi atau memperhatikan perkara ini, kita enggak membaca mura'ati karena taknya bukan apa? Mabsuthah, tapi tak marbuthah. Dia bukan jamak. Bahwasanya mengurusi dan memperhatikan prinsip ini sababun lisurur wa zawalil hammi wal gham, adalah sebab datangnya kegembiraan dan sebab hilangnya kesedihan dan kegundahan. Fasal al-khamis, sebab yang kelima untuk mendatangkan kebahagiaan. Wa min akbaril asbabi linsyirahi sadri wa tama'ninatih, termasuk sebab yang terbesar untuk mendapatkan
ketentraman dada kita, kelapangan dada dan ketentraman hati. Apa itu? Al-iktsaru min dzikrillah. Memperbanyak zikir kepada Allah, menyebut-nyebut Allah, mengingat Allah. Fa inna lidzalika ta'siran ajiban fin syirahis sadri wa tama'ninatih. Karena amalan tadi yaitu banyak-banyak berzikir, dia itu memiliki kesan yang mengagumkan, pengaruh yang mengagumkan. Di dalam apa? Di dalam kelapangan dada dan ketentraman hati. Wa zawali hammihi wa ghammih, dan hilangnya kegundahan dan kegalauan dirinya. Qala ta'ala ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tanpa ala, berita dari Allah adalah betul. Tapi dikasih ala, harfu tanbih, menunjukkan apa? Berita ini betul-betul sangat penting dan pasti. Ketahuilah dan ingatlah bahwasanya dengan mengingat Allah, hati-hati itu akan menjadi tentram. Walaupun apa? Di puncak serangan musuh, tapi apa? Kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, jadi tentram kembali. Demikian pula apa? Ketika ada musibah, kita enggak sedih, tapi apa? Mengucapkan innalillah, enggak sedih dalam artian apa? Tidak kemudian goncang. Masalah kesedihan itu biasa. Tapi tidak sampai hatinya goncang dan kacau. Tapi apa? Kembali kepada zikrullah. Falidzikrillahi asarun azim. Maka zikir kepada Allah itu memiliki pengaruh yang besar, memiliki kesan yang agung. Fi husuli hadal matlubi li khasiyatih. Untuk apa? Menghasilkan tujuan ini tadi. Tujuan apa itu? Kelapangan hati dan ketentraman jiwa tadi. Li khasiyatih, karena dia punya khasiat. Kalau dalam bahasa kita ya, khasiat. Khasiyatih yaitu apa? Kekhususan, keistimewaan. Walima yarjuhul abdu min sawabihi wa ajrih, dan dikarenakan hamba mengharapkan apa itu? Pahala dan ganjaran dari musibah tadi itu. Pahala dan ganjaran dari apa? Dari amalan zikir tadi. Pahalanya sangat besar. Lebih besar daripada jihad fisabilillah secara umum. Tayyib, sebab yang keenam untuk mendatangkan kebahagiaan, wa kadzalika tahaddusu bi ni'amillahi dzahirati wal batinah. Demikian pula menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah yang lahir dan yang batin. Kalau kita ingat-ingat, kita akan tahu ternyata apa? Musibah yang kita alami itu sangat kecil dibandingkan dengan apa? Kebaikan yang Allah Ta'ala berikan pada kita setiap saatnya. Bukan setiap hari, bahkan setiap saat. Bukan setiap saat kita dapat musibah, sementara setiap saat kita dapat nikmat yang banyak itu. Fa inna ma'rifataha wa tahaddusa biha, karena mengetahui banyaknya nikmat Allah dan jenis-jenisnya dan beraneka ragamnya dia, wa tahaddusa biha, dan menyebut-nyebut nikmat-nikmat tadi, yadfa'ullahu bihil hamma wal gham. Dengan itu Allah Ta'ala akan menolak kegelisahan dan kegundahan kita. Wa yahussul abda ala syukril ladzi huwa arfa'ul maratibi wa a'laha, dan akan menggalakkan, akan mendorong hamba untuk bersyukur, yang mana syukur ini adalah tingkatan yang paling tinggi dan paling unggul. Sama ya, a'la tinggi, arfa juga tinggi, paling teratas. Karena kita tahu di dalam musibah itu apa? Ada manusia itu akan memiliki 4 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah dan itu bagus adalah apa? Sabar, dan ini pahalanya adalah pahala terbaik, pahala yang tidak terbatas. Tayyib. Kemudian tingkatan yang kedua adalah apa? Setelah sabar, maka kemudian apa? Setelah sabar, maka kemudian dia ridho. Nah, ini adalah tingkatan kedua dan ini lebih bagus lagi. Dia sampai tingkat kepada ridho. Kemudian tingkatan yang ketiga, ya harusnya ini 3 aja, nggak usah 4. Sebagian mengatakan 4, tapi 3 pun sudah cukup. Dan yang ketiga yang tertinggi adalah apa? Syukur. Bukan hanya ridho, bahkan dia syukur. Justru apa? Musibah ini mendatangkan pahala yang banyak bagi saya, menaikkan derajat bagi saya, mengurangi dosa saya, dan seterusnya. Nah, yang keempat, sebagian mengatakan yaitu apa? Alhamd, memuji Allah. Tapi sebenarnya bagian dari syukur adalah apa? Muji. Pujian bagian dari syukur. Maka 3 pun sudah betul. Intinya adalah yang tertinggi adalah syukur. Kemudian beliau mengatakan hatta walau kanal abdu fi halati faqrin au marad. Sampai bahkan walaupun hamba itu dalam kondisi fakir atau dalam kondisi sakit, au ghairihi min anwa'il balaya, atau jenis-jenis malapetaka yang lain. Kalau dia mampu bersyukur, maka dia mencapai derajat yang tertinggi. Fa innahu idza qabala baina ni'amillahi alaihi allati la yuhsi laha addun wala hisab. La yuhsi laha uddun wala hisab. Yang mana? Karena sungguhnya dia itu jika dia membandingkan antara nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada dia, dan itu tidak mungkin dihitung dengan suatu hitungan dan tidak mungkin terbilang dengan suatu bilangan, wa baina ma asabahu min makruh, membandingkan itu dengan perkara yang tidak disukai yang sedang menimpa dirinya, lam yakun lil makruhi ilan ni'ami nisbah.
niscaya perkara yang tidak disukai tadi ketika dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan itu apa? Tidak ada perbandingannya. Lam yakun nisbah, enggak ada prosentasenya, enggak ada 1/100, bahkan mungkin 1/1.000.000 dibandingkan dengan nikmat Allah. Makruh itu hanya seperberapa itu, enggak ada bandingannya, enggak ada nilainya, enggak ada, gimana kita bilang, enggak ada harganya. Nah, itu lebih baik ya. Enggak ada nilai, nanti dikira tak ternilai, malah salah. Baik, enggak ada harganya dibanding dengan banyaknya nikmat. Balil makruhul wal masaibu idza batalallahu bihal abada. Bahkan perkara yang tidak disukai dan musibah-musibah, jika dengan itu Allah menguji seorang hamba, wa adda fiha wadhifatas sabri waridha wat taslim, dan di dalam musibah tadi dia menunaikan tugas untuk bersabar, tugas untuk meridhai dan tugas untuk pasrah. Hanat wa ta'atuha, maka tekanan musibah tadi akan menjadi ringan. Wa khafat mu'natuha, dan bebannya itu akan menjadi ringan. Wa kana ta'milul abdi li ajriha wa sawabiha, dan jadilah pengharapan hamba kepada pahalanya, kepada ganjarannya, wa ta'abbudi lillahi bil qiyami bi wadhifati sabri war ridha, dan apa itu? Beribadahnya hamba kepada Allah di dalam case tadi dengan cara apa? Menegakkan, menjalankan tugas kesabaran dan keridhaan itu apa? Yada'ul asya al-murrah khulwatan. Maka dia akan meninggalkan perkara-perkara yang pahit itu menjadi sesuatu yang manis. Meninggalkan dalam artian menghasilkan. Menghasilkan sesuatu yang pahit menjadi manis. Menggantikan yang pahit menjadi sesuatu yang manis. Wa tunsihi halawatu ajriha mararata sabriha. Manisnya pahala musibah tadi akan menjadikan dia lupa akan pahitnya kesabaran terhadap musibah tadi. As-sabi', sebab yang ketujuh, wa min anfa'il asya fi hadhil maudhi', dan termasuk perkara-perkara yang paling bermanfaat di dalam pola ini atau di dalam bagian ini maudhi'. Apa itu? Isti'malu ma arsyada ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kita mempergunakan sesuatu atau suatu metode yang dibimbingkan oleh Nabi SAW, yang kita dibimbing Nabi untuk mengerjakan itu. Fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih, haitsu qala, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ungdzuru ila man huwa asfala minkum wa la tangdzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian, dan jangan kalian lihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kalian, yang di atas kalian itu. Fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Karena yang demikian itu akan lebih layak untuk apa? Kalian itu tidak meremehkan, tidak menghina nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian. Cuma memiliki istilahnya apa itu, motosikal. Jangan kita lihat, oh orang ini punya baby Benz, jangan. Tapi lihat di bawah, masih banyak orang yang punya apa? Bicycle saja. Yang punya bicycle jangan sedih, oh di atas saya banyak orang yang punya jet pribadi. Nggak usah lihat itu. Kita pening kalau lihat itu. Tapi lihat yang di bawah, masih banyak orang yang nggak punya bicycle. Yang punya bicycle bilang alhamdulillah punya bicycle. Banyak orang yang hanya jalan kaki. Yang jalan kaki bilang alhamdulillah masih mampu jalan kaki. Yang lain oke, you nggak mampu untuk jalan barangkali. Nah, kalau seperti itu kita akan apa? Jadi pandai bersyukur. Kalau pandai bersyukur, Allah akan memberikan tambahan kebaikan. Tayyib. Dan ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Fa innal abda idza nasaba baina ainaihi hadzal malhadul jalil. Karena sang hamba jika dia menegakkan atau memancangkan di hadapan dirinya apa ini? Sudut pandang yang agung ini, ra'ahu yafuqu jam'an katsiran minal khalq. Dia akan memandang dirinya itu telah apa? Melampaui sejumlah besar dari para makhluk. Masih banyak orang yang nasibnya lebih sial daripada saya. Masih banyak orang yang tidak punya rumah. Alhamdulillah saya punya rumah walaupun tidak seperti rumah orang lain. Dan seterusnya. Dalam masalah apa itu? Fil afiyah, dia masih paling tidak dia masih memiliki kesehatan dan keselamatan. Wa tawabi'iha, dan perkara-perkara yang apa itu menyusuli kesehatan tadi. Badannya masih kuat, masih mampu untuk ibadah yang banyak. Banyak orang lain yang tidak mampu lagi untuk itu dan seterusnya. Bahkan banyak yang jadi pengungsian. Alhamdulillah saya bukan jadi pengungsian, saya masih keadaannya lebih baik. Wa fir rizqi, dan juga dalam masalah rezeki, wa tawabi'iha, dan perkara-perkara yang mengikuti rezeki tadi.
Alhamdulillah masih punya banyak pakaian. Berapa banyak sahabat yang pakaiannya hanya satu. Alhamdulillah kita masih mampu untuk makan 2 kali atau 3 kali sehari. Berapa banyak sahabiat yang bahkan untuk dapat tamar pun harus meminta-minta. Kasihan kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis itu. Nah, kita pandai bersyukur dengan dengan melihat orang yang di bawah. Tayyib, mahma balaghat bihil hal, yaitu sebesar apapun keadaan yang dia alami. Balaghat yaitu mencapai, kondisi apapun yang dia capai. Kondisi dalam artian musibah. Fayazulu qalquhu wa hammuhu wa ghammuh, maka menjadi hilanglah kegoncangan hati dia, kegelisahan dia dan kegundahan dirinya. Wa yazdadu sururuhu wa iqtibatuh, dan akan bertambahlah kegembiraan dia dan keceriaan dia. Iqtibat ini adalah ghibtah, yaitu kegembiraan sama atau keceriaan. Beda kalau dibandingkan dengan hasad, berarti ini adalah keirian, tapi bukan ini maksudnya. Bi ni'amillahi allati faqa fiha ghairahu mimman huwa dunahu fiha, dengan kegembiraan dia dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan, yang di situ dia melampaui orang lain yang keadaannya lebih rendah daripada dirinya. Wa kullama tala ta'ammulul abdi bi ni'amillahi dhahirati wal batinah, dan semakin lama perenungan hamba akan nikmat-nikmat Allah yang lahir dan yang batin, ad-diniyati wa dunyawiyah, yang bersifat agama dan yang bersifat keduniaan, ra'a rabbahu qad a'tahu khaira, dia akan melihat Rabbnya itu telah memberikan kepada dia kebaikan. Wa daf'a anhu syururan muta'addidah, dan Allah telah menolak dari dirinya kejelekan-kejelekan yang beraneka ragam, keburukan yang beraneka ragam. Berapa banyak orang kaya tapi punya penyakit jantung, punya penyakit diabetes, punya penyakit ini, penyakit itu, hutangnya juga banyak. Tiap hari dikasih surat oleh ahlung barangkali. Sementara kita alhamdulillah keadaan sederhana tapi kita sehat, dan kita juga masih mampu ibadah, masih mampu menolong orang lain, dan tidak dikejar-kejar oleh bank, tidak juga dikejar-kejar ahlung dan lain-lain. Hidup tentram di mana-mana dan seterusnya. Pandai melihat nikmat. Wala syakka anna hadza yadfa'ul humuma wal ghumum, dan tidak ada keraguan bahwasanya yang seperti ini akan menolak kegundahan dan kegelisahan. Wa yujibul faraha was surur, dan akan mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan. Fasal as-samin, sebab yang ke-8 Wa minal asbabil mujibati lisurur wa zawalil hammi wal gham, termasuk sebab-sebab yang mendatangkan kegembiraan dan menghilangkan kegundahan dan kegelisahan as-sa'yu fi izalatil asbabil jalibati lil humum. Memang kita berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab yang akan mendatangkan kegundahan itu sendiri. Wa fi tahsilil asbabil jalibati lisurur, dan memang kita berusaha untuk menghasilkan sebab-sebab yang akan mendatangkan kegembiraan itu sendiri. Caranya bagaimana? Wa dzalika binisyani ma madha alaih. Caranya adalah melupakan apa yang telah berlalu, minal makarihil lati la yumkinuhu radduha. Berupa yaitu perkara yang tidak disukai, atau mudahnya adalah musibah-musibah yang tidak mungkin untuk dia menolaknya. Yumkinuhu haknya adalah fi mahali nasbin, maf'ul bih. Raddu sebagai fa'ilnya. Tayyib. Wa ma'rifatihi anna ishtighala fikrihi fiha min babil abthi wal muhal. Dan dengan cara Dia mengetahui bahwasanya kesibukan pikiran di dalam perkara yang telah berlalu tadi, ini masuk dalam bab kesia-siaan dan kemustahilan. Sudah berlalu, nggak ada gunanya kita pikir-pikir terus. Pikirkan apa yang sekarang perlu dikerjakan dan dihadapi. Wa anna dzalika humqun wa junun. Dan hendaknya dia tahu bahwasanya masih memikirkan kesedihan masa lalu itu adalah ketololan dan kegilaan. Fayujahidu qalbahu anit tafakkuri fiha, maka hendaknya dia memerangi dirinya sendiri, memerangi hatinya dari memikirkan musibah yang telah berlalu tadi. Wa kadzalika yujahidu qalbahu an qalqihi lima yastaqbiluh, dan hendaknya dia memerangi hatinya dari dari kegoncangan untuk masa yang akan datang. Hatinya dilawan, jangan hatinya itu justru sibuk, merasa gentar, nanti besok kita makan apa, tak usah gentir, tidak usah merasa gentar tentang masalah itu. Tapi pikirkan hari ini apa yang harus dikerjakan. Mimma yatawahhamu, dari perkara yang dia sangka, min faqrin au khaufin au ghairihima,
Dia sangka, oh besok aku akan mengalami kefakiran karena negara sedang ekonomi sedang merosot. Oh jangan-jangan gimana besok? Nggak usah terlalu takut masalah itu. Pikirkan yang sekarang harus dilakukan. Au khauf, yaitu rasa takut. Au ghairihima, atau yang selain itu minal makarihil lati yatakhayyaluha, dari musibah-musibah yang dia hayalkan tadi. Wa kadzalika yujahidu wa kadzalika mana tadi? Allati yatakhayyaluha fi mustaqbali hayatih, yang dia hayalkan di kehidupan di masa yang akan datang itu. Faya'lamu annal umural mustaqbalah majhul. Hendaknya dia tahu bahwasanya perkara yang akan datang ini masih belum diketahui, ini perkara gaib. Ma yaqa'u fiha min khairin wa syarr. Kita tidak tahu apakah besok kita akan mendapatkan kebaikan atau kejelekan, kita belum tahu. Tayyib, wa amalin wa alam, berupa apa? Harapan-harapan, ataukah justru adalah perkara-perkara yang menyakitkan, kita belum tahu itu. Maka untuk apa kita sudah sedih duluan padahal dia belum terjadi. Wa annaha biyadil azizil hakim, dan hendaknya kita tahu bahwasanya segala perkara ini di tangan zat yang maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Berarti apa? Mohon kepada dia apa itu? Kebaikan-kebaikan, dan berlindung kepadanya dari apa? Dari takdir-takdir yang buruk. Laisa biyadil abdi minha syai', tidak di tangan hamba sedikit pun dari apa? Laisa biyadil ibadi minha syai', sedikit pun dari perkara-perkara masa akan datang itu bukan di tangan para hamba. Illa sa'yu fi tahsili khairatiha, hanya saja yang di tangan dia adalah apa? Yaitu usaha untuk menghasilkan kebaikan-kebaikannya. Bagaimana usahanya? Sekarang apa itu dirancang. Sekaranglah untuk apa? Dikerjakan apa yang boleh dilakukan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Wa daf'i madarratiha, dan menolak bahaya-bahayanya. Kalau ada kemungkinan, oh jangan-jangan besok ada musibah banjir, atau besok atau 2 hari lagi diberitakan ada apa? Ada angin topan. Maka apa? Kerjakan apa yang boleh dikerjakan. Mungkin kita pindah, atau mungkin kita kuatkan ini, kuatkan itu, atau selamatkan barang ini, barang itu. Apa yang boleh dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Tanpa apa? Hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan kekhawatiran. Wa ya'lamul abdu annahu idza sarrafa fikrahu an qalqih, dan hendaknya hamba itu mengetahui bahwasanya jika dia memalingkan pikiran dia dari perkara yang menggoncangkan hatinya tadi, min ajli mustaqbali amrih, goncang dikarenakan apa? Perkara yang akan datang, urusan yang akan datang. Wattakala ala rabbihi fi islahih, dan sekaligus apa? Dia bertawakal, bersandar kepada Rabbnya di dalam apa? Memperbaiki urusan dia di masa yang akan datang. Wa tama'anna ilaihi fi dzalik, dan dia tentram kepada Allah, percaya kepada Allah di dalam perkara tadi. Karena inti dari tawakal adalah apa? As-siqah billah, yaitu apa? Percaya kepada apa? Kepada pengaturan pilihan Allah dan kasih sayang Allah dan belas kasihannya. Kalau kita merasa percaya pada Allah dan tentram, maka apa? Berikutnya akan ringan. Idza fa'ala dzalik, kalau dia mengerjakan ini semua, itma'anna qalbuh, maka hatinya pun akan menjadi tenang. Wa saluhat ahwaluh, dan keadaan dia menjadi bagus. Wa zala anhu hammuhu wa qalquh, dan akan hilang darinya kegundahan dan keguncangan hatinya tadi. Baik, kita lanjutkan nanti dulu insyaallah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.